Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Ya, kita lanjutkan babul haid. Ringkas ini. Babul haid. Al haid lughatan as-sayalan. Secara bahasa sayalan, aliran. Kemudian secara syariat, damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihhah. Darah jibillah itu apa? Tabi'i. Darah yang tabi'i itu apa? Natural. Darah natural yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari bagian rahim perempuan yang paling jauh. Berbeda dengan mustahadah. Istihadah itu dia yakhruj min adna rahimil mar'ah. Karena darah penyakit keluarnya dari rahim yang paling dekat. Tapi kalau haid itu yang paling jauh. Ala sabilis sihah. Atas dasar kesehatan. Jadi tanda perempuan sehat itu adalah bisa haid. Karena kalau perempuan tidak haid, dia tidak normal. Dan dikatakan Sayyidah Fatimah itu selama hidupnya tidak pernah haid katanya. Tapi tidak mandul, bisa punya anak. Dan ini kekhususan untuk Sayyidah Fatimah. Kata guru saya belum pernah nemu teksnya. Gimana? Ya, yang namanya seperti itu tidak ada. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala imkanuhu min ba'di tis'in. Dimungkinkan haid itu keluar dari seorang perempuan yang umurnya 9 tahun. Jadi ketika seorang perempuan keluar darah dari kemaluannya dan umurnya belum sampai 9 tahun, maka di situ tidak dikatakan darah haid, melainkan darah istihadah. Tapi apakah 9 tahun ini takribi atau tahdidi? Takribi. 9 tahun di sini ada 9 tahun takribiyah. Yang mana tidak masalah apabila kurang dari 9 tahun itu zaman waktu yang cukup digunakan untuk waktu paling sedikitnya haid dan waktu sedikitnya tuhur. Paling sedikitnya haid itu berapa? Yaum wa lailah, 1 hari 1 malam. Paling sedikitnya tuhur itu berapa? 15 hari. Berarti misal seorang perempuan keluar darah umur 9 tahun kurang berapa? 15 hari. Maka tetap dikatakan haid. Jadi tolak ukurnya itu adalah kurang dari 16 tahun. Ya, 16 kurang dari 16 hari. Ya, toleransi kurang dari 16 hari. Berarti 15 hari ataupun kurang dari itu. Misal kurang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak masalah. Tetap dikatakan haid. Tapi kalau 16 atau lebih dikatakan istihadah. Kemudian wal aqallu yaumun wa lailah. Paling sedikitnya haid itu kapan? Zaman paling sedikitnya haid adalah 24 jam, 1 hari 1 malam, yaumun wa lailatun. Kemudian wa aktsarul ajal khamsun ila asyratin. Paling banyaknya haid berapa? 15 hari. Wal ghalibu sittun wa illa sab'atun tuqaribu. Paling seringnya perempuan haid itu berapa hari? 6 ataupun 7 hari. Ini takribiyah. Dan ini dasar ini dari mana didapatkan Imam Syafi'i? Dari istiqra', dari penelitian beliau. Jadi beliau mungkin bertanya ke saudara-saudaranya, kepada kerabat-kerabatnya perempuan itu. Makanya disimpulkan bahwasanya paling sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam. Ghalibnya 6 atau 7 hari. Paling banyaknya itu 15 hari. Kemudian masalah ini, 15 hari ini, apakah disyaratkan dalam waktu 15 hari harus keluar darah terus? Ya, tidak. Jadi di madhab itu ada 2 qaul. Qaul sakat sama lakat sama sahab. Lakat sama sahab. Kalau lakat itu ketika haid dihukumi haid, ketika tidak dihukumi tidak haid. Tapi kalau sahab itu dihukumi haid semua. Dan ini yang mu'tamad dalam madhab itu yang sahab. Misal
dalam waktu 15 hari itu perempuan haid, keluar darah, dan keluar darahnya itu putus-putus, nggak terus-terusan. Misal hari pertama itu misal berapa? 5 jam. 5 jam. Kemudian hari kedua bersih, hari ketiga 5 jam lagi. Hari keempat bersih. Dan seperti itu seterusnya sampai 15 hari. Maka ketika kita total semua waktu keluar haidnya itu di total 24 jam. Maka selama 15 hari itu dihukumi sebagai haid, semuanya haid. Maka ketika dia misal pas dalam keadaan suci tadi, dia puasa, tetap harus wajib puasa, harus sholat. Tapi ketika totalnya dihitung, ternyata 15 hari ini dihukumi sebagai haid semua, berarti puasanya yang tadi yang dia kerjakan dianggap tidak sah, maka dia harus wajib qadha. Gitu. Itu berat memang. Makanya kata Dr. Labib itu kan perempuan itu diuji dengan Allah dengan haid, sementara laki-laki diuji Allah dengan mempelajarinya. Laki-laki tidak mengalami tapi suruh belajar. Kemudian adnan nifasi lahdhatun. Paling sedikitnya nifas berapa hari? Yaitu lahdah. Lahdah itu majah, sebentar saja. Kemudian situna aqsahu. Paling banyak yang nifas berapa? 60 hari. Wal ghalibu arba'una. Seringnya nifas, paling umumnya perempuan nifas itu selama 40 hari. Kurang lebih konsepnya sama, tidak harus selama 60 hari itu keluar terus. Pokoknya keluar darah dalam waktu 60 hari dihukumi sebagai nifas. Kemudian in abaral aktsara wastadama famustahadhatun hawat aksama. Apabila melewati waktu paling banyaknya haid ataupun waktu paling banyaknya nifas, maka hukum darah yang keluar itu dinamakan sebagai darah istihadhah, bukan darah haid ataupun darah nifas lagi. Yang mana darah istihadhah itu mengandung hukum yang hukumnya di sini nanti agak rumit dan kita tidak akan mentafsirkannya di sini. Nanti ada sesi khusus mungkin dibuka pembelajaran tentang ibanah wal ifadhah, tentang masalah haid. Kalau di sini kita tidak tafsirkan. Kemudian lam yanhasir aktsar waqti tuhri amma aqalluhu fanisfu syahri. Paling banyaknya perempuan bersih itu berapa hari? Di sini dikatakan lam yanhasir, tidak terbatas. Aktsar waqti tuhri, paling banyaknya waktu bersihnya perempuan. Karena ada perempuan itu seumur hidupnya tidak haid sama sekali. Maka tidak ditentukan kapan paling banyaknya. Amma aqalluhu fanisfu syahri. Adapun paling sedikitnya perempuan ini bersih itu berapa hari? 15 hari, nisfu syahr. Kalau golibnya berapa? Di sini tidak disebutkan golibnya. Kalau di Safinah ada. Golibnya perempuan haid itu adalah 24 atau 23. Jadi kurang lebih perempuan itu dalam 1 bulan itu ada haid, ada tuhur. Misal haidnya 7 hari, berarti tuhurnya berapa? 23. Kalau haidnya 6 hari, berarti tuhurnya 24. Kalau haidnya 15 hari, tuhurnya 15. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tsumma aqallul hamli sittu asyhuri. Paling sedikitnya perempuan hamil itu berapa tahun atau berapa bulan? 6 bulan. Ketika perempuan melahirkan dalam setelah kurun hamilnya dia 6 bulan, walahdotain. Lahdotain di sini tambah lahdotain. Lahdotan di sini lahdotul lil wata walahdatun lil wada. Jadi sekejap untuk wata, sekejap untuk melahirkan. Wata paham ya mana wata di sini? Jima. Ya. Jadi paling sedikitnya perempuan hamil itu adalah 6 bulan walahdotan. Kemudian wa arbaul a'wami aksal aktari. Wa arbaul a'wami aksal aktari. Paling banyaknya perempuan hamil, paling banyaknya waktu kehamilan itu adalah 4 tahun. Ini menurut mazhab Syafi'i, tapi kalau menurut kedokteran nggak tahu. Coba nanti bisa ditanyakan. 4 tahun juga. Gimana? 4 tahun di sini. 4 tahun.
Dia itu di perutnya ibunya katanya 2 tahun. Kalau Imam Malik di perutnya ibunya apa? Kalau itu kurang tahu ya. Belum pernah dengar kisahnya. Kemudian wasul amin ghayatut tasawuri. Oh ya, yang masalah ini tadi. Paling sedikitnya hamil sama paling banyaknya hamil itu fungsinya untuk apa? Untuk menentukan bahwasanya anaknya itu anaknya bapaknya apa tidak. Misal ada perempuan dia itu melahirkan melahirkan setelah waktu kehamilan 3 bulan. Kan otomatis nggak mungkin anaknya ini kan dari bapaknya itu kan. Misal nikahnya itu baru 3 bulan kok tahu-tahu terus apa melahirkan. Nah, di situ kan tidak bisa kita nasabkan anaknya ini ke bapaknya. Jadi apa berkaitan dengan hukumnya adalah nanti masalah tentang nasab. Dan itu dibahas di babul qadha. Bukan babul qadha, babul apa itu? Li'an. Jadi li'an itu tidak selalunya untuk menuduh perempuannya berzina, tapi juga bisa menafikan nasab. Jadi mengatakan bahwasanya anak ini bukan anak saya gitu. Wasul tu'amin ghayatut tasawuri. Sepertiga tahun itu apa penghujungnya tasawur, pembentukan ini jasadnya seorang janin. Sultu amin berarti berapa? 4 bulan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang awal-awal itu. Jadi seorang manusia itu dia disempurnakan penciptaannya dalam waktu 4 bulan. Wa ghalibul kamili tis'u asyhuri. Dan paling seringnya waktu kehamilan itu, sempurnanya seorang perempuan hamil itu adalah 9 bulan. Bil hadatis salata ma' tatawufi harrin. Nah, ini berhubungan dengan apa saja yang diharamkan untuk perempuan haid dan untuk seorang yang berhadas dan untuk seorang yang junub. Dikatakan di sini bil hadatis salata ma' tatawufi. As-salata di sini apa maf'ulun bih? Fi'ilnya mana fi'ilnya harim? Fi'ilnya dikedepankan malah. Jadi harim as-salata ma' tatawufi bil hadati. Diharamkan untuk sholat bersamaan dengan tawaf, dengan hadas. Orang yang berhadas itu diharamkan untuk apa? Melaksanakan sholat. Kemudian juga diharamkan untuk melaksanakan tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu dia manjilahnya itu, dia manjilah sholat. Tawaf itu. Akan tetapi tawaf itu diperbolehkan untuk berbicara. Tapi manjilahnya dia manjilah sholat. Makanya disyaratkan apa? Untuk untuk toharoh dan satrul aurah. Walil balighi hamlal mushafi wa massahu. Kemudian diharamkan bagi seorang yang sudah balik itu untuk dalam keadaan berhadas, hadas kecil, untuk memegang mushaf, memegang saja itu tidak boleh. Apalagi hamil. Sekedar memegang saja tidak boleh, apalagi hamil. Karena hamil itu mesti mas gitu. Mesti memegang. Jadi empat hal ya. Apa berapa hal ini udah? 4 hal yang tidak diperkenankan seorang yang berhadas, yaitu yang pertama sholat, terus tawaf, kemudian mashul mushaf sama hamluhu. 4 hal yang diharamkan seorang yang berhadas kecil itu untuk dilakukan. Di sini dikatakan balik, berarti kharaja bihi, sekiranya apa? Anak kecil memegang mushaf itu tidak masalah. Tapi disyaratkan anak kecil yang mumayyiz, yang sudah punya tamyiz, bisa membedakan antara baik dan benar. Ilahnya apa? Ilahnya karena supaya dia itu tidak menjadikan alasan ketika disuruh belajar. Ayo membaca Quran ini kan. Dia beralasan saya belum wudu. Makanya di sini dirukhsahkan untuk apa? Untuk diperkenankan memegang mushaf tanpa berwudu untuk anak kecil. Terus mushaf itu yang dimaksud apa? Kullu ma kutiba dirasah. Segala sesuatu yang ditulis untuk pembelajaran namanya mushaf. Jadi misal papan tulis ini saya tulisi ayat kursi, maka papan tulis ini jadi mushaf. Haram bagi kita untuk memegangnya. Jadi keluar dari pengertian ini apa? Sesuatu yang ditulis bukan untuk pembelajaran. Misal apa? Saya nulis ayat kursi di tembok. Bukan untuk pembelajaran, untuk zina, untuk hiasan saja, kaligrafi.
Nah, di situ bukan dikatakan sebagai mushaf, atau di mata uang ditulisi ayat apa gitu. Kuluma kutiba dirasah, itu namanya mushaf yang dimaksud di sini. Kemudian wa ma'adil arba'ati, dan bersamaan dengan 4 hal ini. 4 hal apa tadi? Salat, tawaf, terus masul mushaf wa hamluhu, lil junubi qira'a ba'di ayati qasdan. Bagi orang junub, dia diharamkan 4 hal tadi yang sudah disebutkan, ditambahi dengan apa? Membaca beberapa ayat. Membaca. Bedakan membaca dengan memegang ya. Membaca itu belum tentu memegang. Misal dia membaca dari hafalannya, dia hafal Quran. Dalam keadaan junub, diharamkan bagi dia untuk apa? Membaca Al-Quran dari hafalannya. Tapi di sini dikatakan qasdan. Maksudnya apa? Qasad lit ta'abbud. Jadi dari bacaannya itu dia memaksudkan untuk ini kiraatul Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah. Di sini yang diharamkan. Tapi misal dia tuh baca ayat kursi tapi niatnya itu untuk tahafud, untuk misal biar tidak terkena santet. Nah, di situ boleh. Walaupun dia dalam keadaan junub, karena yang diharamkan adalah ketika membacanya itu dimaksudkan untuk beribadah. Semisalnya dengan perempuan, misal perempuan dalam keadaan haid. Nah, dia punya hafalan Quran, gimana ini? Dia boleh membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, tapi diniatkan untuk apa? Murojaah, bukan untuk ibadah. Iya, untuk murojaah boleh. Kemudian yang diharamkan bagi orang yang junub selanjutnya adalah walu bersama masjidin li muslimi, yaitu lubes di masjid, berdiam diri di masjid. Dan semisal dengan ini apa, lubes apa, tarodud, bolak-balik, muter-muter di masjid, laku sama juga. Tapi kalau sekedar lewat itu nggak masalah. Lewat dari satu pintu ke pintu lain itu nggak masalah. Dalilnya apa? Wa abiri illa abiri sabilin hatta tasilu. Illa abiri sabilin. Kemudian wabil mahidhi wan nifasi harrimi as-sitta ma'tamattu'in bi ru'yati wal lamsi baina suratin wa rukbati. Kemudian bagi orang yang haid itu, haid dan nifas diharamkan bagi mereka berdua 6 tadi yang disebutkan, yaitu yang pertama apa? Salat, tawaf, terus masul mushaf wa hamluhu, kemudian qiraatul Quran, yaitu membaca Quran, kemudian berdiam diri di masjid. Ditambahi apa? Tamattu'in bi ru'yati wal lamsi baina suratin wa rukbati. Tamattu, apa yang dimaksud tamattu bi ru'yah? Yaitu memandang baina surah wa rukbah, daerah antara surah dan rukbah dari perempuan haid dengan memandang pandangan yang mengandung syahwat. Apabila cuma pandangan biasa tidak masalah, diharamkan. Kemudian walam si baina suratin wa rukbati, dan memegangnya juga termasuk suatu keharaman, walaupun tanpa adanya syahwat. Jadi memegang, sekedar memegang saja itu tidak boleh. Ila ightisalin au badilin yamtani' as-shaumu wat talaqu hatta yanqati'. Jadi keharaman tadi berlangsung sampai kapan? Sampai dia itu iktisal, mandi. Sampai mandi besar, mandi janabah, au badilin, atau dia melaksanakan badalnya. Badalnya mandi besar apa? Tayamum. Yamtani' as-shaumu wat talaqu. Bagi orang nifas dan haid juga dilarang untuk saum, untuk berpuasa. Wat tolaku, dan diharamkan juga untuk tolak. Maksudnya apa? Maksudnya dicerai oleh suaminya. Jadi keharamannya bukan untuk perempuannya, tapi untuk suaminya. Perempuan yang lagi haid itu tidak boleh dicerai. Ilahnya apa? Karena ketika seseorang perempuan dicerai dalam keadaan haid itu akan memperpanjang masa iddahnya. Keharamannya di situ. Yang harusnya misal apa? Kalau perempuan dicerai berapa? Perempuan haid 3 kali suci. Salah satu kuru, ya kan? 3 kali suci. Nah, ketika dia dicerai dalam keadaan haidnya misal masih hari-hari awal dan dia golibnya itu 15 hari, otomatis kan nambah waktu jadi 15 hari. 15 hari plus 3 kali bersih, jadi panjang. Makanya keharamannya itu dikarenakan ini memperpanjang
masa iddahnya. Tapi apakah tolaknya itu ini apa sah apa tidak? Sah tolaknya. Kemudian dalil masalah apa namanya? Dalil masalah qadha saum. Bisa ya masuk di sini apa enggak itu? Jadi misal perempuan itu kan dia yang diqadha hanya saumnya saja, tapi sholatnya tidak diqadha. Itu kan ada dalil yang mengatakan jadi suatu ketika Ibunda Aisyah itu ditanya oleh seorang sahabiyah, apakah saya tuh mengqadha sholat apa tidak selama saya haid? Maka Ibunda Aisyah berkata kepadanya, kunna nu'maru biqadha'i shaum wa la nu'maru biqadha'i as-shalah. Dulu kami itu diperintahkan untuk mengqadha puasa saja, tidak disuruh untuk mengqadha sholat. Nah, dari sini lucu, dulu ada seorang ustadz ya, suatu yayasan besar juga di Indonesia, di seluruh Indonesia ada. Tapi nggak pernah belajar. Dia mengatakan bahwasanya seseorang yang tidur atau lupa mengerjakan sholat, misal tidur kebablasan sampai keluar waktu sholat, atau dia lupa tidak mengerjakan sholat, di situ dia tidak boleh mengqadha sholatnya. Dengan dalil ini tadi, mengqadha sholatnya. Dengan dalil ini tadi, kunna nu'maru biqadha'i shaum wa la nu'maru biqadha'i sholat. Jadi dalil haid dipakai untuk tidur ataupun lupa, untuk laki-laki yang misal lupa ataupun lupa ataupun tidur. Nah, itu harusnya di bab sholat bahasnya, bukan di situ. Kita sholat. Sudah 5:30, Mbak. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin.